atas yang tetap malam. Mohon izin Bapak dosen menyesuaikan, izin alamat sendiri. Nama Taruna Nindya Bapak Christian. Di sini saya akan mencoba untuk melaksanakan tutorial sederhana terkait dengan pembuatan model visum sederhana dengan 5 zona dan 5 noda. Pertama, kita sudah buka visum, karena waktu terbatas juga kita harus jadi lebih cepat dalam melaksanakan pembuatan. Start page-nya ini kita bisa close, kita bisa matikan dengan klik kiri di enable disable background map karena kita tidak pakai background image. Lalu untuk yang network ini di sebelah kiri di mana kursor saya ada, itu kita harus pastikan dia berwarna putih supaya nanti terlihat bentukannya ketika kita melaksanakan pembebanan ini. Kita bisa langsung save dulu saja supaya kalau misalnya kita kehabisan waktu, kita bisa membuka siapan-siapan kita lagi kembali. Visum. Oke, nih sudah bisa dilihat ya. Kita akan mulai dulu dari setting awal. Setting awal yang dibutuhkan di sini kita bisa lihat dari network setting. Klik network, klik kiri biasa network setting. Lihat basis, udah kita klik metric dan kita lihat ada traffic. Nah, di sini visum yang saya gunakan adalah visum versi SP1 sampai 12 Uni tahun 2022. Jadi saya kira sudah menjadi model visum yang paling baru ya, paling baru download. Lalu kita cek untuk kalender. Kalender di sini kita gunakan, misalnya kita ingin melaksanakan pembebanan atau perhitungan terkait zona. Kalau misalnya kita menginginkan no kalender, berarti kita hanya mensimulasikan pembebanan zona itu hanya dalam 1 hari. Kalau weekly berarti dalam 1 minggu. Untuk annual berarti kita melaksanakan pembebanan pada zona selama 1 tahun. Koordinat sistem ini diatur kalau misalnya nanti kita mau memasukkan SHP dari peta ke dalam sini, atribut juga dan bisa juga. Untuk sementara tidak bisa dibahas. Berarti untuk sementara kita menggunakan kalender saja karena kita ingin membebankan perjalanan selama 1 hari. Nah, basis juga jangan lupa diganti ke left hand traffic. Oke, masih plain karena kita lanjut dulu ke fungsi di modeling transport. Ini penting ya, setelah kita setting, kita masuk ke modeling transport. Ada beberapa model transport yang dipakai di visum, ada bisa menggunakan PRT untuk private transport seperti mobil, atau PUT untuk public transport seperti bus dan tram, juga LRT, dan PUT AUX untuk yang kendaraan yang sifatnya transit atau mengantar, misalnya seperti kendaraan online atau yang lain sebagainya. Ada PUT Utilization, PUT Operation, PUT Fares. Nah, untuk kendaraan umum, kendaraan publik, kita bisa cek di network. Terus ada ini transport system modus and demand segment. Di sini kalau kita ingin menambahkan, nah ini kan ada yang namanya itu defaultnya atau dasar atau yang biasa digunakan, itu ada V untuk bus, bicycle, car, dan walk. Kalau kita ingin menambahkan misalnya kendaraan barang, kita kasih kode HGV, namanya juga HGV, PRT, PCU, SB Aeration, SB Vehicle Lane, dia sudah sesuai BTM juga. Ini juga kita kasih ke PRT. Kecepatan maksimumnya kita 180. Permitted link type-nya bisa aja kita oke. Nah, nanti kalau misalnya dia dianggap oleh sistem sebagai kendaraan yang baru, tidak pernah ada di sistem selain dari yang default ini 4, maka dia akan menambahkan segmennya sendiri dan kode kendaraannya sendiri. Bisa dilihat nih, dapat mode HGV dan juga segmen HGV untuk HGV. Oke, nah kita bisa lanjut ke modeling selanjutnya, yaitu modeling dari network dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah ada nih, kita melaksanakan ini juga secara berurutan sama seperti di visum, node, link, baru ke zone, lalu ke konektor. Nah, untuk melaksanakan editannya, klik saja node-nya sampai ada warna putih seperti ini, klik kiri aja. Lalu yang ini ada 3 panel kecil di sini. Nah, untuk membuat
node yang baru, kita akan klik insert node. Mode ini kita gunakan untuk membuat apa yang kita klik di sini. Kita klik ini untuk node, berarti kita akan membuat node di sini. Kita mulai dari zona satunya ya. Saya ingin menggunakan 5 zona dengan 1 zona di tengah. Ini zona 1. Lalu zona 2 kita taruh jauh di atas. Klik saja, klik biasa saja, karena ini berbeda dengan PC yang harus klik kanan. Ini kita gunakan klik biasa saja. Zona 4 dan terakhir zona 5. Ini ada 5 zona kan. Nah, kalau kita mau memindahkan ini, kita klik dulu yang ini, edit mode. Nah, itu bisa pindahkan. Jadi dia bisa lebih jauh atau sesuai dengan modeling yang kita gunakan. Oke, nah sekarang kita gunakan linknya. Nah, kan kalau dia gini kan dia nggak bisa bikin, jadi kita harus ganti dulu ke insert mode. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, dan kita hubungkan lagi yang lainnya. 2 ke 3, 4, 4 ke 5, dan 5 ke 2. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Langsung kita coba ke zona. Nah, di zona 1 terletak di tengah-tengah. Nah, kalau kita yang mau melaksanakan tracing zonanya, kita klik dulu saja di sini. Nanti akan muncul tanda panah seperti ini. Panahnya itu harus mengarah ke noda dan centroidnya. Ya, klik pertama tadi karena ada angka 1 itu artinya klik pertama dia adalah centroidnya. Ketika kita sudah klik lagi sekali, maka akan muncul kotak untuk menambahkan area yang seperti ini. Kita bikin zona 1. Ini adalah model radial dari jaringannya. Kita klik. Nah, seperti ini. Nanti sudah terjadi zona 1. Nah, di sini ada node 2, ya, node kedua. Kita taruh di zona 2 di sebelah sini. Nah, di situ kita coba sambungkan. Nah, arahnya dia setelah diklik ini dia akan langsung bikin panah seperti ini. Nggak perlu disetting tambahan. Sementara kita bikin seperti ini dulu ya. Nah, ini zona 3, zona 3 kita taruh di sini. Kita mulai dari sini. Nah, kita bisa klik yang titik putih ini kalau kita ingin menyambungkan garis-garis yang ada supaya zonanya itu kayak bersatu gitu, terhubung. Kita bikin dia agak lebih kotak ya. Ini, nah, supaya dia tuh nyatu bentuknya gitu. Double klik untuk menyelesaikan tracingan. Otomatis dia kalau misalnya dia ingin membuat apa namanya node itu centroid atau pusat kegiatan atau pusat zona, nah dia akan muncul seperti yang keempat seperti ini. Kalian tinggal klik saja nomor 4. Nah, kalau dia ingin membuat area zonanya, maka kotaknya akan berbeda. Kita mulai dari dalam lagi. Nih. Sebenarnya ini nggak wajib untuk terhubung semua zonanya, tapi untuk estetika dan juga realitanya kalau kita misalnya bikin zona itu harus terhubung semua. Nah, dan terakhir adalah zona yang nomor 5. Kita taruh di dalam. Nah, ini arahnya ya sudah terlihat. Kita klik, nah sudah jadi semua. Ini zonanya. Nah, sudah ya. Oke, nah sekarang kita mau melaksanakan yang namanya pembubaran di matriks. Sudah ini, kita bikin dulu konektornya. Konektor dulu. Saya zona 1 itu dia koneksinya ke yang di sini. 1, 2 ke zona 2, 3 ke zona 3. Dia diklik saja ke konektornya. Nanti klik kotak asalnya sampai berwarna merah. Lalu klik noda yang menghubungkannya 5 ke 5. Sudah semua terhubung. Sini ada terlihat ya. Oke, sudah ya. Nah, ini. Lalu kita lanjut ke matriks. Kita ingin memasukkan matriks. Tadi di sini ada matriks ya, ada matriks.
Baik, mari kita lanjutkan. Tadi view matrix saya sempat hilang. Cara memunculkannya kembali itu dari view, lalu kita cek tool window, terus kita klik matrix. Nah, itu nanti kita satukan lagi ke sini. Itu kan tadi ketimpa kan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa bikin network dan matrix. Juga ada yang hilang seperti, coba kita lihat lagi di tool window, seperti marking. Itu juga perlu ternyata di bawah. Nah, jadi di sini bisa ada dua ya, ada network, ada juga yang marking. Nah, cara membuat matriksnya kita lanjutkan lagi dengan cara create matrix. Untuk pertama kali kita coba adalah yang untuk mobil atau kendaraan. Kita klik car. Sudah matrix, number matrix be inserted, itu sudah. Matrix atribut juga sudah, number sudah, oke. Nanti akan keluar sesuai dengan jumlah yang kolom dan destinasi dan tujuan. Kita copy saja kalau misalnya kita sudah punya data matriksnya, dengan cara kita blok dulu semuanya. Yang slide yang hijau, yang sum ini, kita kepas. Nanti akan timbul sendiri ya hasilnya bagaimana. Lalu kita close ini. Karena kita sudah selesai di matrix, langsung ke demand data. Nah, di sini kan sudah ada HLDP juga yang kita tambahkan, tapi kita akan mencoba pembebanan di yang C saja atau yang kita kodein sebagai car. Klik ini, klik matriksnya. Untuk yang C, klik saja biasa, klik kiri, lalu select matrix directly, data matrix, kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, sekarang kita laksanakan pembebanan. Kalau misalnya kita mau ingin lihat desired line biasanya, sudah ada desired line di sini dengan cara kita klik pada pairs. Sudah terlihat ada pairs juga sudah. Nah, dan juga kita harus pastikan PRT pairs-nya juga sudah terlihat ya. Untuk nanti hasil dari impact modelnya itu sudah ada. Kita calculate produce sequence. Kita create dulu initial assignment. Lalu create lagi PRT assignment. Setelah itu kita play. Ini sudah semua ya. Oh ya, reference objeknya juga harus kita atur. Si untuk car diganti, untuk yang initial kita biarkan saja. Kita play. Oke, tidak ada masalah ya, message-nya sudah dicentang. Oke, nanti hasilnya akan jadi seperti ini, menyesuaikan terhadap matriks yang ada. Ya, sudah terlihat ya. Untuk modeling pertama itu seperti ini. Demikianlah yang kita dapat sampaikan pada hari ini. Tugas ini saya gunakan untuk video ini saya gunakan untuk sebaik-baiknya mengerjakan tugas saya. Misalnya digunakan untuk juga misalnya sebagai panduan rekan-rekan, ini juga bisa membantu. Mudah-mudahan demikian tugas yang saya lakukan. Terima kasih.